Di Bentang Jawa itu cobaan beratnya tuh dari start sampai CP1. Itu bener-bener apa ya, neraka banget. Aku race pertama gravel tuh di Filipina, itu aku sampai ngerasain trauma main sepeda. Jadi di race ultra itu kalau terlalu berambisi juga nggak bagus jatuhnya. Karena itu kayak satu nguras energi dan biasa tuh kayak berantakan di jalan. Langkah liar dari negeri penjelajah. Hai, Run di sini. Sekarang kita kedatangan tamu. Dia cycling. Kita tanya-tanya bakal lebih lanjut dengan Mas Yusuf Kibar. Betul. Yeay. Apa kabar, Mas? Baik. Mas Kibar ya? Betul. Mas Kibar, aku tuh pengen tanya-tanya banyak nih tentang sepedaan ya. Iya. Mas Kibar itu mulai bersepeda itu kapan? Kalau mulai bersepeda, sebenarnya dari kecil dulu pasti kendaraannya belajar pertama kali masih belajar sepeda kan buat kendaraan. Itu udah dari kecil, terus itu diajarin sama bapak, mulai seneng dan fokus main sepedaan itu sebenarnya SMP. SMP. Iya, tapi dari kecil emang ya biasalah anak kecil pengen suka kendaraan pertamanya pasti sepeda kan ya. Itu dari kecil sih, dari TK, cuman bukan fokus juga. Ya bisa dibilang fokus lah, seneng sepedaan mulai seriusnya itu SMP gitu. SMP itu waktu itu di Jawa kah atau Dulu masih di Sumatera. Aku dari Deli Serdang, Tanjung Morawa nama kecamatannya. Jadi bapak bapak itu emang suka sepedaan duluan. Jadi bapak suka sepedaan, Kimber keikut suka juga. Jadi akhirnya ya berjalan sampai sekarang. Suka sepedaan. itu mendalami berarti ya? Bisa dibilang iya, bisa dibilang mendalami. Kayak dulu sempat masuk klub. Nah, jadi masih di Serdang sana? Iya, waktu masih di Deli Serdang itu awalnya seriusnya sama bapak. Bapak kan bisa ngelatih juga. Ya, jadi dulu bapak memang mantan atlet daerah sana. Tapi ya nggak sampai ke nasional, apalagi internasional. Cuman sampai daerah aja. Jadi awalnya dilatih sama bapak. Ada kesempatan buat serius waktu itu apa ya? Pokoknya sempat ke Jawa gara-gara ikut klub sepeda gitu. Di tahun 2011. masih di Deli Serdang. Iya. Terus kan suka sepedanya itu sepeda emang yang lurus-lurus aja atau suka yang outbound, yang bond gitu loh, yang dari Iya, yang off-road, MTB gitu. di road. Awalnya di road bike. Jadi road bike tuh yang jalan raya. Itu sepeda jalan raya yang bannya kecil tuh kalau tahu tuh. Nah, itu dia. Oh, berarti yang begini. Iya, yang nunduk yang bungkuk, betul. Emang di sana itu emang sepedanya seperti itu ya kan, kalau apa langsung terjun ke sepeda yang road bike Bungkuk itu, gitu. atau pertama-tamanya biasa dulu jalan terus. Jadi dulu waktu kecil pakai BMX. Nah, bapak kan emang udah suka sepeda duluan. Kebetulan ada sepeda nganggurnya dulu road bike itu. Dan bapak emang dulu waktu mudanya itu main road bike gitu. Jadi adanya sepeda road bike, akhirnya ya langsung road bike. Dan kebetulan bapak emang dulu fokusnya emang di road bike gitu. Berarti awalnya hobi. Awalnya hobi. Terus kenapa bisa tiba-tiba kita lebih kenal Kibar itu pesepeda? Itu panjang sih ceritanya. Gak apa-apa. Ceritanya. Jadi itu tadi SMP ada fokus lah ikut klub di sepeda, sempat race road bike, kayak ada road race, kriterium. Nah, itu jenis-jenis lomba sepeda lah di sepeda road bike itu sendiri. Terus kemudian pokoknya udah fokus ikut race, bisa dibilang dulu hampir jadi profesional cyclist. Nah, itu bisa waktu SMP SMA itu harusnya kalau dilanjutin tuh jadi profesional cyclist. Nah, cuman waktu itu bapak ngasih ada 2 pilihan, mau fokus kuliah atau sepedaan. Karena bapak tuh nggak mau fokusnya tuh kebagi gitu antara kuliah atau sepedaan kan. Jadi kalau mau sepedaan ya fokus sepedaan, mau kuliah fokus kuliah. Nah, aku waktu itu milihnya
fokus kuliah. Jadi aku ngambil kuliah dan setelah tamat SMA, aku berhenti sepedaan buat kuliah. Terus fokus kuliah, udah fokus kuliah, pandemi. Nah, pandemi orang-orang main sepeda kan, kayak hati itu tergerak lagi. Ikutan juga. Iya. Jadi hati tergerak lagi, wah kok orang-orang pada sepedaan ya. Ya udah akhirnya sepedaan lagi, dan terus itu masih aku kuliah Masih di Deli iya, Serdang. Deli Serdang. Setelah sepedaan di waktu pandemi, terus gimana ya? Itu aku apa ya? Setelah ada dapat kerjaan di toko sepeda di sini di BSD. Oh, Iya, BSD. betul. Nah itu waktu dapat kerjaan di toko sepeda di BSD, itu kayak bawa-bawa customer gitulah, nemenin customer sepedaan. Nah, Tapi waktu itu ngelamarnya masih di Deli Serdang? Apa iya, emang? waktu itu online. Iya, dan itu belum lulus kuliah sebenarnya. Itu lagi nunggu sidang skripsi. Tapi skripsi udah selesai semua, lagi nunggu sidang skripsi. Ada teman udah duluan kerja di situ. Nah, jadi waktu itu tuh ditawarin, ya udah apply kerjaan, udah wawancara interview segala macem, lolos, langsung kerja. Nah, dan itu kerja di toko sepeda. Dari situ mulai fokus sepedaan lagi. Jadi awalnya tuh kayak nemenin customer sepedaan. Nemenin customer. Daerah-daerah BSD. Iya, betul. Terus kayak ada event-event lokalan, dulu ada daerah Mojia namanya Tarkam Mojia. Itu ada race khusus komunitas di Mojia. Nah, jadi kan SMP SMA kan ikut race. Jadi kayak lepas rindu lah. Nah, mulai fokus lagi, bukan fokus sih. Agak serius tuh dari situ. Dan kemudian ya sampai sekarang. Itu tuh termasuk komunitas bukan sih Mozia itu? Kalau Mozia tuh nama tempat sebenarnya, dan di Mozia Loop namanya. Jadi memang itu Mozia itu sirkuit. Sebenarnya bukan sirkuit, itu ya jalan perumahan yang lumayan nyaman lah buat ngelup sepedaan. Jadi banyak lari sepedaan. Dan di Mozia Loop itu banyak komunitas. Jadi ada Mozia Loop, ada Tarkam Mozia, terus kayak aku sendiri dulu malah klubnya ikutnya di Bintaro, ada PRCC, Plotor Rocket Cycling Club. Nah, dari Plotor Rocket Cycling Club ini teman-teman pada support buat aku race. Ya akhirnya ikut race, event-event dan segala macam gitu. Nah, peran penting berarti ikut komunitas tadi itu yang di Bintaro. Iya, di Bintaro. Seberapa penting sih komunitas itu buat Mas Kibar Wah, penting sampai banget sih. menjadi seperti ini? Iya. Penting banget. Jadi komunitas tuh kayak apa ya? Buat kita lebih semangat sepedaan karena ada komunitas, kayak bisa bareng-bareng. Terus terutama disupport sih. Support dari komunitas tuh best banget. Dari mulai moral, material segala macam. Itu Kibar awal mulanya dari komunitas. Berarti emang udah nggak asing dengan Bintaro ya? Udah kan Bintaro. Bintaro Loop kan itu kalau pagi-pagi sering ada ngeliat. Tapi aku sendiri ngelup di Bintaro itu lumayan jarang karena satu trafficnya emang crowded banget kan, dan harus Dilalui pagi sama banget. ini ya. Iya. kan? Jadi aku banyaknya sebenarnya latihannya di Mozia Loop itu, padahal komunitasnya di Bintaro. Tapi emang untuk persiapan event aku lebih suka latihan di Mozia karena emang lebih aman lah, lebih clear lah untuk traffic ya. Dengan kecepatan tinggi. Tergantung program latihannya. Ada yang kebut-kebutan, ada yang santai tapi lama atau jauh kayak gitu. Gitu. Asik juga. Tapi kalau di Mozia Loop itu ada kayak perkumpulannya, lalu ketemunya itu biasanya kapan dan boleh nggak sih orang luar gitu ikut-ikutan? Masih nggak sih sampai sekarang? Oh, Mozia Loop itu tempat umum kok. Itu jalan umum. Jadi kalau ada cyclist lain mau goes di Mozia itu, datang aja, ngelup aja. Dan di cyclist di Mozia Loop itu biasa kan ada namanya tuh kayak gerombolan, kita bilangnya peletonan. Nah, itu kita bilangnya peletonan untuk gerombolan sepedaan lah. Itu bilangnya peletonan. Itu boleh ikut peleton itu asalkan jangan ganggu atau membahayakan. Jadi kan itu biasa rapat-rapat banget tuh. Nah, itu kalau mau ikut sepedaan nempel di belakangnya itu boleh. Itu nggak masalah, asal jangan ngeganggu
cyclist yang bisa membahayakan yang lain lah, gitu aja. Itu welcome banget. Dan di komunitas Mozia tuh banyak kok, kayak Mozia Loop, terus ada banyak ride, kayak ada toko sepeda tuh, Roots dan segala macam, itu banyak. Dan itu boleh datang aja, ikut aja sepedaan di situ. Itu nggak ada pertemuannya, nggak ada Oh, sih. berarti emang kalau kesana tuh sendirian aja gitu? Iya, kesana sendirian aja. Nah, Kirain tuh ada perkumpulannya, yuk kita ketemu jam segini gitu. oh itu ada. Ada juga. Cuman biasanya tuh dari awalnya tuh kayak mereka sendiri-sendiri ketemu di loop, kayak barengan, terus kenalan, baru bikin komunitas. Nah, jadi kalau ada yang cyclist baru, datang aja ke loop, ikut aja dulu. Nanti kalau misalnya biasa tuh kalau di jalan tuh kalau udah gak nyantai gitu, sapa-sapaan. Nah, akhirnya nanti kenalan. Ya udah, akhirnya tuh nanti paling bisa diajak atau kita mengajukan diri, bisa nggak sih Om ikut komunitasnya, kayak gitu. 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 Terus kalau untuk perlombaan suka ikut juga? Iya. Awal-awalnya kecil-kecil. Pertama kali? Wah, sebenarnya kalau pertama kali itu yang dari SMP itu. Kalau yang pertama kali. Deli Sedang. Dulu sudah. Dulu sempat ada pekan olahraga kota lah. Ya, kayak pekan olahraga kota itu buat cyclist pemula yang SMP SMP. Nah, itu sebenarnya kalau pekan olahraga kota itu buat bibit atlet-atlet gitu. Nah, itu dulu awal mulanya tuh dari situ. Itu yang pertama kali. Terus kalau tapi aku lebih lebih senangnya dulu, bukan dulu sih. Sekarang itu setelah pandemi. Setelah pandemi itu setelah di Mozia lah. Nah, itu awal mula sekarang sampai bisa ikut Bentang Jawa, Unbound Gravel segala macam itu dari Mozia Loop itu. Karena kan itu sempat berhenti vakum karena kuliah, habis itu sepedaan lagi, ketemu komunitas, ada teman-teman dari komunitas yang support, akhirnya ya ngelangkah sampai sekarang. Dan itu nggak direncanakan sama sekali, itu ngalir. Itu berarti Bentang Jawa ikut ya tahun 2024 tahun lalu. 2024. Itu kan Kibar turun ke Bentang Jawa. Bentang Jawa itu dari mana ke mana? Jadi Bentang Jawa itu start dari Carita. Carita tuh salah satu pantai Anyer lah. Jadi ujung Jawa lah. Ujung Jawa ke ujung Jawa dari Anyer, dari Carita sampai ke Banyuwangi. Itu 1.500 kilo dengan elevasi sekitar 1.500. Itu bikin kejutan banget ya. Itu pertama kali 1.500 kilometer. Itu pertama kali event ultra sepedaan paling jauh pertama kali itu di Bentang Jawa. Kisi-kisinya kenapa bisa jadi juara 1 ya waktu itu? Iya. Wow, 1.500 kilometer. Betul, 1.500 kilometer. Kisi-kisinya apa tuh bisa sampai juara 1 dengan 1.500 kilometer? Satu, latihan udah pasti. Kedua, itu event pertama dan paling jauh 1.500 kilometer aku riset. Jadi risetnya itu kayak harus atur nutrisi. Jadi kalau di olahraga, mungkin hampir semua olahraga ya. Jadi apalagi yang kayak olahraga kardio yang maraton yang jauh lah. Itu kayak per jamnya tuh ada kayak harus konsumsi karbohidrat berapa, terus kayak elektrolit, sodium dan lain-lain itu harus berapa. Nah, aku risetnya di situ. Jadi waktu itu yang tahun lalu aku itu per jamnya harus masuk karbo itu sekitar 50 sampai 70 kilo 50 sampai 70 gram karbo. Jadi itu kalau di makanan itu setara sekepel nasi padang gitu lah. Itu per jam. Di luar makan berat. Jadi aku makan berat tuh sehari 4 kali. Terus setelah makan berat itu per jamnya harus masuk karbo sekitar 50 sampai 70 gram. Berarti jatuhnya sembari istirahat. Itu di jalan. Gimana? Oh, di jalan. Gimana? Jadi itu setara 50 sampai 70 gram karbo. Jadi di olahraga itu ada suplemen makanan gitu. Nah, jadi itu kayak gel, dia udah ada bungkusnya lah. Kalau ada yang tahu kayak Ransum TNI, ya. Nah itu ada Proportis B dan nah itu mirip-mirip kayak gitu. Jadi ada yang bentuk gel, ada yang bentuk padat, itu namanya bar ya. Dan itu 50 sampai 70 gramnya dari situ. Itu di luar makan beratnya. Terus kemarin bisa juara 1 karena
Itu tadi kayak aku disiplin dari asupan gizinya itu tadi, gitu. Jadi terus kayak, berhentinya juga apa ya, efisien lah. Efisien kayak istirahatnya nih cuman berapa menit, terus kayak berhenti tuh cuman ngisi air, kayak gitu-gitu. Kayak ngisi air habis itu jalan lagi, gitu. Nah, untuk rutenya sendiri itu apa udah dikasih tahu gitu? Rutenya begini-begini atau nyari sendiri? Enggak, itu udah dikasih harus ngikutin GPS yang udah dikasih oleh panitia. Nah, jadi misi kita itu nyelesain rute yang udah tersedia sama kita tuh ada namanya tracker. Jadi kita bawa tracker itu tracker itu yang mantau panitia. Jadi kita bawa tracker untuk jangan sampai keluar jalur. Nanti kalau keluar jalur tuh ada penalti atau segala macam. Dan itu sama ada brevet card. Jadi brevet card itu jadi di Bentang Jawa itu kan ada 3 CP. Ada CP1, CP2, CP3 itu 1, 2. Iya, CP3 habis itu baru finish. Nah, brevet card itu tiap CP itu harus ada capnya. Gitu. Ada Nah, posnya ya, ada posnya ya? iya, ada bosnya. Nah, itu misi kita. Itu misi kita sepedaan itu dari panitia harus bawa tracker itu melalui jalur yang udah ditentukan sama dapetin cap dari brevetnya itu tadi. Tiap CP gitu. Dan itu unsupport harus jalan sendiri, gak boleh ada bantuan dari manapun kecuali kita itu sama aja kayak kita nggak ikut event sih sebenarnya. Jadi kayak kita kayak gue sendiri, nggak boleh ada bantuan dari orang-orang yang kenal, dan kalaupun kita minta bantuan tuh harus yang nggak kenal. Dan misalnya kita kayak ada trouble di sepeda nih Kak, ada trouble sepeda tuh harus ke bengkel sepeda yang semua peserta bisa bengkel umum lah, yang bisa mampir ke situ juga. Nggak boleh yang kayak kita ngelah bengkel sepeda tapi itu kenalan kita yang khusus bisa buat bantuin kita tuh nggak boleh. Itu harus bengkel umum, kita benerin di situ bayar. Dan kalau bayar kan semua bengkel umum kan semua orang bisa tuh, itu boleh. Itu sama sekali nggak boleh ada bantuan kayak gitu-gitu. Sama kayak temen nyamperin gitu, itu nggak boleh. Di tahun ini tuh ada 3 orang yang didiskualifikasi karena disamperin temennya di CP. Itu nggak boleh. Street itu. Berarti udah tahu rutenya mana, terus habis itu bengkel-bengkel yang bisa dikunjungi itu yang mana aja? Itu harus nyari sendiri. Oh. Itu harus nyari sendiri. Harus nyari sendiri. Itu harus nyari sendiri. Dari Carita berarti ya, dari Carita start itu sampai Jawa Timur. Jawa Timur, betul, Banyuwangi. Berapa jam? Di tahun kemarin aku selesai di 81 jam 30 menit. Itu sekitar 3 harian. Iya. Untuk istirahatnya gimana? Nah, itu. Kalau aku sih untuk istirahat ngalir ya. Kayak ngalirnya itu tiap ketemunya lah. Tapi istirahat pertama, kita bilang istirahat tidur lah ya. Istirahat tidur tuh malam pertama aku maksain sampai CP1. Itu di jam 2 malam. Karena di jalur selatan sendiri, khususnya tuh kayak jarang ada penginapan dan sepi. Jadi kayak takut gitu. Jadi kayak maksain aja ke CP1. Tidurnya di CP1 itu kayak, CP itu kan kayak di hotel ya. Di hotel. Dan ada apa ya bilangnya ya. Ya kayak lobby hotel lah. Lobby hotel lah. Jadi ya ngemper di sini. Sebenarnya kalau mau sekalian check-in di hotel itu boleh. Cuman kan harus nambah kos dan istirahatnya kita kan bentar. Semuanya sendiri pokoknya ya? Iya, itu harus semua sendiri. Dan terus malam kedua itu karena jauh dari CP, aku istirahat di musola. Di musola Polsek. Itu daerah Bantul. Jadi di musola Polsek Bantul itu di malam kedua, terus di malam ketiga aku maksain di CP lagi. Jadi banyakan di CP lah, karena takut sih. Kayak teman-teman yang lain tuh banyak yang ngemper, kayak di depan warung, di teras semua warga, teman-teman banyak yang gitu. Dan yang punya uang lebih biasanya ya mereka check-in di hotel sih. Cuman sayang aja kalau check-in di hotel karena kepakainya paling tidur cuma 3 jam, 4 jam. Takutnya juga ke-12-an lagi. Betul, itu dia. Capek, lu enak tidur. Betul. Iya.
Itu sih istirahatnya aku kayak gitu. Terus katanya itu pemecah rekor. Tahun lalu iya, tahun lalu. Emang yang sebelumnya berapa? Sebelumnya sekitar 84 jam. Dan Berarti aku bisa mencari rekor di 81 jam. Itu ada Boru namanya, dia cyclist dari UK, dari Inggris, dan emang udah berkelana keliling dunia. Nah, aku ikut Bentang Jawa 2024 tuh ke-trigger sama dia sebenarnya. Jadi 2023 tuh aku sempat bilang si Boru ini bule gila. Karena kayak cepet banget kan, waktu itu 3 hari cepet banget. Terus ya udah aku bukan coba daftar. Nah, aku ikut Bentang Jawa tuh gara-gara komunitas. Gara-gara komunitas kayak dicemplungin lah, ibaratnya tuh jemplungin. Ada namanya Om Reja. Jadi itu kayak candaan kita tongkrongan kalau selesai goes. Kan waktu itu kan emang Boru itu yang bikin kenal masyarakat Indonesia cyclist itu kenal Bentang Jawa. Nggak kenal Bentang Jawa sih. Ya lebih nge-up Bentang Jawa itu itu, gara-gara Boru itu. Terus aku ke-trigger ada candaan dari temen, ah mau nggak ikut Bentang Jawa gitu kan. Mau nggak? Oh enggak gitu kan. Terus akhirnya ada pembukaan Bentang Jawa, buka registrasi lah. Buka registrasi Bentang Jawa, dia bilang gini, daftar aja dulu, kayak keterima aja karena itu harus seleksi, ada seleksinya. Ya udah akhirnya iseng daftar. Ya dibilang iseng, iseng sih. Karena kayak candaan gitu, ya udah akhirnya daftar, keterima, baru tuh riset dan segala macem gitu. betul banget loh. Terus persiapannya apa aja? Karena kan pasti yang namanya sebelum-sebelumnya ikut lomba kan nggak pernah sepanjang itu dong. Betul, betul. Persiapan yang Mas Kiber lakukan tuh apa sih sampai eh kita Persiapannya latihan udah pasti, kayak latihan jarak jauh seminggu itu bisa latihan endurance lah. Jarak jauh itu kayak di sepeda tuh bisa sampai 5-6 jam kayak gitu, dan itu kalau dikilometerin bisa sampai 150 sampai 200 kilo. Itu satu latihan panjang jauh, terus tadi kayak ngepasin riset apa buat nutrisinya itu. Kayak jadi dan tadi kan aku bilang harus 50 sampai 70 gram karbo ya. Itu apa ya? Itu harus nyesuaiin sama badan. Karena kalau kita nggak nyesuaiin itu bisa mual. Karena 50 sampai 70 gram karbo per jam itu cukup banyak. Iya, itu kalau nggak cocok itu bisa mual atau iya apalagi kenyangan kan iya pasti. gitu. Gitu yang kadang ngantuk kita. Bener, bener. Itu karbo kayak gitu sih. Terus aku sempat latihan tidur. Latihan tidurnya itu tidur latihan. Tidurnya cuma sebentar. Iya, Latihan tidur latihan sebentar. sebentar sama deep sleep-nya sih. Gitu. Dapat. Dapat. Dan itu bisa. Keren loh. Thank you. Terus ada kendala nggak pada saat perjalanan Waktu 3 hari? perjalanan 3 hari kendalanya bocor ban. Aku ada bocor ban 2 kali. Jadi bocor bannya tuh di daerah mau masuk Jogja, ada namanya Jalan Diandles. Itu ada gravel session. Itu jalan. Jadi gravel itu jalan batuan-batuan gitu, tanah, batu, jalan kampung gitulah. Aku kena batu, ban aku bocor. Itu bannya bocornya tuh sobek. Dan kalau di cyclist tuh ada pilihan pakai ban tubeless atau ban dalam. Nah, waktu itu aku pakai setupnya tubeless. Jadi setup tubeless itu kan ada cairan tubeless ya. Ada cairan tubeless tuh susah dibersihin. Dan posisi aku bocor bannya itu malam. Posisi bocor bannya malam, gak ada tempat buat bersihin cairannya. Akhirnya aku paksa pakai ban dalam. Aku pakai pasang ban dalam, ternyata nggak pas masangnya, jadi bocor lagi. Itu bocor pertama di Jalan Diandles. Setelah Diandles itu 1 jam, itu masuk kota Bantul, itu bocor lagi. Nah, kendalanya dua itu sih. Jadi 2 kali bocor ban kendala waktu di Bentang Jawa yang tahun lalu. Tapi akhirnya kan pakai tubeless lagi ketemu. Enggak. Soalnya kan kalau untuk bengkel-bengkel sendiri kayak jarang ya Jarang. pakai tubeless tuh. Nah, itu aku udah bocor ban. Akhirnya aku pasangin ban dalam. Jadi itu kan sobek ban luarnya ya.
Jadi ban luarnya tuh aku tambal dulu, aku tambal dulu. Tambalan itu ada namanya tambalan tip top. Tambalan tip top itu aku pasangin ban dalam. Jadi ban luarnya aku tip top dulu biar nutupin robeknya, abis itu baru pasang ban dalam. Gitu. Itu aja sih karena waktu bentang Jawa itu aku persiapannya cukup matang. Cukup matang kayak banyak riset lah. Jadi latihan cukup, risetnya oke. Jadi tinggal ngalir aja ngikutin. Dan kendalanya cuma bocor ban itu aja sih. Tapi kalau untuk kayak kan lumayan pegel ya kalau naik sepeda, apalagi kan sepedanya kan road bike ya. Betul. Pegel ya. Sebenarnya road bike. Itu ada kisi-kisinya nggak sih biar nggak pegel gitu? Nah, ada kisi-kisinya tuh sebenarnya nggak pegel itu dari bike fitting. Jadi di sepeda tuh ada bike fittingnya. Jadi kayak nyesuaiin ukuran sepeda. Nah, di sepeda tuh ada ukuran size-nya. Jadi ada yang S, M, L atau ada yang angka kayak 48, 50, 52 kayak gitu. Nah, jadi misalnya kayak aku sendiri tinggi 173. Aku biasa bisa pakai sepeda itu size S atau M. Kalau downsize itu di S, kalau true size itu di M. Nah, aku lebih milih downsize sih. Kalau sepeda downsize itu ada namanya stem itu panjang. Itu ada ukurannya. Jadi aku milih stem panjang, tapi sepeda itu gampang dikendaliin. Kalau agak kecil, tapi bukan yang kekecilan banget. Nah, itu kebetulan aku bike fitter. Jadi aku tahu tinggi sadelku berapa, panjang dari sadel sampai di stangnya itu berapa, ukurannya itu aku tahu. Jadi udah modif sendiri? Apa? Gua ngatik sendiri. Gitu. Karena kebetulan Karena aku ke yang bengkel itu. iya. Aku bike fitting sih. Aku bike fitter. Gitu. Tapi kalau untuk masalah fisik nggak ada kendala. Kram kah itu? Oh, itu di hari pertama sih. Waktu tahun lalu itu di hari pertama aku ada kram di kilometer mau masuk 300-an. 200 sekian loh. Itu ada ngerasain kram. 300. Iya, itu di hari pertama. Karena di Bentang Jawa itu cobaan beratnya tuh dari start sampai CP1. Itu bener-bener apa ya? Neraka banget. Itu dari start sampai CP1 tuh bener-bener neraka banget. Jadi ada namanya tuh tanjakan Cikotok lah. Jadi dari Bayah, Cikotok, Cikidang, terus tembus Pelabuhan Ratu itu bener-bener nyiksa banget. Dan itu aku setelah Pelabuhan Ratu baru ngerasain ada kram. Tapi habis itu berhenti, minum air kelapa, istirahat sebentar, jalan lagi, alhamdulillah oke sih. Bener-bener sendiri juga ya? Bener-bener sendiri. Berarti juga nggak ada kru medisnya juga ya? Perjalanan tuh udah. Iya. Kalau ada sakit atau segala macam harus datang ke rumah sakit atau mesti kemas sendiri. Dengan dana sendiri juga? Boleh, paling misalnya kita sakit nih, nggak bisa ke rumah sakit, kita pakai Gojek atau Gokar kalau ada atau masyarakat, cuman kita harus lapor dulu. Kita kasih tahu kendala kita apa, kita lapor. Misalnya nih dari sini dari titik ini ke rumah sakit tuh kita diantar. Kita tuh harus lapor. Terus setelah dari titik ini dari rumah sakit kita harus kembali ke titik yang kita tadi diantar. Dia kayak di off gitu ya? Iya. Kayak di jeda. Oh iya. Seru juga ya. Di situ berarti karena itu kan road bike-nya juga kan solo ya? Solo. Berarti aduh mau yang di belakang cepet-cepet aja gitu. Cepet-cepetan. Iya, itu cepet-cepetan. Kalau mau dapat juara. Kalau untuk tidur yang minim sendiri itu gimana? Kan katanya Mas Kibar belajar minim. Oh, minim tidur, iya. Deep sleep. Iya, betul. Itu jadi ada triknya. Kalau buat deep sleep itu istirahat tidur waktu udah badan bener-bener capek. Jadi jangan dipatokin kayak aku jam 10 harus tidur nih. Tapi badan tuh masih fresh, itu nggak akan bisa deep sleep. Akan lebih susah. Jadi kayak ngikutin badan aja. Kayak badan tuh udah ngerasa capek, ngantuk, baru tidur itu bisa deep sleep. Dan deep sleep itu paling kayak aku kemarin cuma 2-3 jam dan itu udah fresh. Seharian tuh nggak ada tidur lagi. Itu tidurnya cuma 2-3 jam. Dari 24 jam? Dari 24 jam. Cuma tidur 3 jam? Iya. Bener-bener 3 jam? Bener-bener 3 jam.
Sisanya tuh kalau teman-teman yang lain tuh ada kayak mereka power nap. Namanya power nap tuh paling tidur 15 sampai setengah jam lah. Di misalnya siang tuh kayak habis sholat zuhur atau habis makan siang, power nap 15 sampai 30 menit. Nah, aku nggak ada sama sekali. Jadi tapi aku bener-bener tidur deep sleep itu 2 sampai 3 jam di malam. Dini hari lah lebih tepatnya gitu. Kayak ngamanin diri juga ya. Ngamanin diri. Tapi padahal enaknya kalau jalan malam bukannya lebih enak ya Mas? Bener. Mungkin, mungkin soalnya kan Bener, nggak bener, panas, bener. nggak panas. Jalan malam lebih enak, tapi ada rasa was-was di jalan. Satu mungkin kalau yang takut hantu, takut penampakan. Kedua tapi lebih takut sama orang sih ya. Iya, Kita lebih takut sama yang hidup ya. bener kayak ya mengantisipasi lah kayak begal dan segala macam lah. Jadi mending istirahat karena di perjalanan jauh khususnya event ultra itu emang perlu banget istirahat. Karena kalau nggak istirahat nanti kedepannya tuh bakalan bonyok lah. Kalau bahasa sepeda itu gempor. Nah, itu dia. Gitu. Terus seberapa penting sih buat Mas Kibar tentang bintang Jawa itu? Dibilang penting bentang Jawanya, event bentang Jawanya. Itu Karena kayak kan ya juara satu juga ya. iya, iya. Pasti juga kan yang ngelihat wah tiba-tiba bisa lebih dulu gitu dari yang sebelumnya, bisa memecahkan rekor. Wah, itu kayak apa ya? Nggak nyangka lah. Satu dari aku sendiri nggak nyangka. Kalau dibilang seberapa penting sebenarnya ya buat apa ya? eh sampai mana sih kemampuan diri sendiri gitu. Dan bisa nyelesain bentang jatuh kepuasan pribadi sebenarnya. Kayak aku bisa dari Carita sampai Banyuwangi finish itu udah suatu kepuasan. Walaupun aku waktu ikut pertama kali itu nggak ada niatan buat juara satu, mencahin rekor tuh nggak ada sama sekali. Tapi cuman rasa kayak aku tuh sampai mana kemampuanku sama kayak jangan inilah apa ngecewain orang-orang yang udah support lah. Terutama dari komunitas itu tadi. Dan sponsor-sponsor lah. Kemana ada sponsor juga yang sponsorin. Cuman itu sih. Dan, Izin sama ayah. oh pasti. Izin sama ayah. Si izin sama ayah. Dan keluarga lah khususnya. Mereka kan emang tahu ya. Kayak Kimber tuh emang sepedaan. Jadi ya nggak nggak ada nggak ada izin-izin tertentu lah. Tinggal bilang izin mereka support full. Gitu. Wah, berarti teman-teman langsung pada wah Kibar, wah Kibar, wah Kibar bisa jadi satu nih bentang Jawa ya kan. Itu keren banget sih. Terus jadi apa yang Mas Kibar dapat setelah ngedapetin juara satu? Ada dampaknya. Oh iya, dampaknya lebih dikenal orang udah pasti. Lebih dikenal orang terus ya alhamdulillah ada sponsor-sponsor masuk dan segala macam sampai kemarin di bulan Mei. Race di bulan Juni itu ke Amerika ada Unbound Gravel namanya. Itu ya itu efek dari bentang Jawa sih. Jadi ada sponsor masuk bisa sampai disponsori sampai ke Amerika itu. Itu awalnya dari teman-teman yang support akhirnya ada yang lain lah jadi sponsor dan segala macam bisa sampai Amerika race Unbound Gravel itu. Keren banget. Bentang Jawa kan 2024 juara satu. Betul. 2025 bareng ayah gimana rasanya? Wah itu. Kenapa tiba-tiba ayo ngajak ayah? Itu kenapa tiba-tiba ngajak ayah jadi waktu di 2024 itu kayak apa ya ngerasain suffer dan segala macam tuh keinget bapak. Jadi kayak keinget bapaknya tuh. Jadi bapak itu lebih adventure dari Kibar sebenarnya. Jadi emang dia tuh emang petouring, lebih adventure lah. Jadi dia tuh pernah touring dari Medan, dari rumah lah di Deli Serdang itu sampai ke Lombok naik motor tua, ada Binter Mercy itu Kawasaki. Dia touring 1 bulan gak pulang dari Deli Serdang itu sampai Lombok dan balik lagi ke Medan itu 1 bulan dan itu sendirian. Nah waktu ikut bentang Jawa kepikiran bapak tuh kayak wah ini kan lihat rute dan segala macam ya
kalau ini sebenarnya lebih cocok bapak yang ikut Bentang Jawa daripada kibar sebenarnya. Itu dari situ sih. Terus kayak kibar diajarin sepeda sama bapak, terus ngerasa bapak itu cocok ikut Bentang Jawa kan. Setelah finish tuh langsung ngajakin. Jadi kan di perjalanan tuh kayak keinget bapak gitu segala macam kan. Kenang-kenangan lah sama bapak itu keinget gitu kan. Terus udah finish itu langsung langsung ngajakin bapak, mau nggak tahun depan ikut Bentang Jawa? Itu yang ngajak kibar. Itu yang ngajak kibar. Jadi sebenarnya itu solo apa emang udah pair dari awal gitu? Bentang Jawa yang 2025 bareng Oh, sama ayah. memang jadi di Bentang Jawa tuh memang ada 2 kategori, Oh, solo dan pairing gitu. Nah, jadi solo kan alhamdulillah udah Ya. juara 1. Terus pengen pairing dong. Kenapa nggak sama bapak sendiri gitu kan. Akhirnya ngajak bapak. Nah, itu waktu ngajak bapak tuh langsung kayak semangat gitu loh. Wah, ayo mau gitu. Dan ternyata bapak juga ngikutin Bentang Jawa dari sebelum-sebelumnya. Dan dia sebenarnya memang pengen ikut, tapi nggak terucap, nggak sampai ke kibar gitu. Jadi kayak dia tuh kayak pengen sendiri lah, tapi nggak terucap ke kibar. Akhirnya kibar ngajakin, baru ketemu tuh tanpa sengaja gitu loh. Bapak pengen, aku yang ngajakin, jadi kayak ya udah ayo jalan. Pas ketemunya ya. Iya gitu. Ya udah akhirnya 2025 mutusin buat pairing sama bapak, dan seneng banget sih. Terus kan kalau misal Bentang Jawa yang 2024 kan dari Carita ke Jawa Timur juga. Betul. Kalau yang 2025 juga Sama, rutenya sama, yang beda itu cuman di Alas Gumitir. Alas Gumitir itu udah mau dari Lumajang, dari Jember. Dari Jember mau ke Banyuwangi, jadi itu harus ada namanya kayak tanjakan Alas Gumitir lah. Alas Gumitir itu lagi ditutup, jadi harus ngelewatin muter lewat kampung. Bedanya cuma di Alas Gumitir aja. Jadi sebelumnya tuh lewat Alas Gumitir jalur aspal, cuman karena Alas Gumitir lagi diperbaikin jalannya, jalur utamanya lagi perbaikin, jadi harus muter. Dan itu bedanya cuma di situ, cuma 9 kilo di Alas Gumitir itu aja. Tapi Sisanya sama, full. untuk medannya sama. Sama. Kirain Jalur sama. batu-batuan yang namanya perkampungan kan agak muter. Oh iya, itu batuan. Itu jalur gravel lah. Kalau di cyclist itu ada namanya jalur gravel tuh kayak batu-batuan, tanah, jalur kampung. Aman dengan sepeda road bike. Sebenarnya enggak. Harusnya sih enggak. Cuman Kepleset nggak? bapak kepleset di situ jatuh. Iya, cuman waktu bapak jatuh, alhamdulillahnya aman semua sih. Gak ada kendala di sepeda, nggak ada. Kendala di bapak juga nggak ada. Jadi pas diajak bareng ke bapak, ayah ya, bapak ya. Bapak bilang. Jadi pas ngajak bapak Bentang Jawa bareng, reaksinya gimana? Seneng, bapak semangat banget. Reaksi bapak tuh semangat banget. Terus Kibar kasih, karena Kibar udah ada pengalaman ya, jadi Kibar ada ngasih kisi-kisi buat bapak latihan lah, kayak latihan jauh. Terus sama apa yang Kibar lakuin buat persiapan 2024 tuh Kibar share ke bapak ngejalanin sendiri. Oke. Nah itu kan pada saat itu berarti kan Mas Kibar ada di BSD. Betul. Bapak di Deli Serdang. Persiapannya gimana? Karena kan berbeda nih. Iya. Berbeda tempat. Nah, masing-masing. Waktu itu masing-masing. Kibar cuman share, bapak ngelakuin ini, dan bapak ngelakuin sendiri. Terus, jadi aku sendiri itu yakin fisik bapak tuh mampu. Tinggal menyesuaikan jaraknya aja sama tadi lah. Kayak goes jauhnya sama asupan nutrisinya. Nyesuaiin itu aja, dan sebulan lebih sebelum Bentang Jawa itu memang ada pulang lah. Khusus buat latihan sama bapak. Tapi itu cuma 2 minggu. Itu lumayan loh tapi 2 minggu. Iya, itu cuma 2 minggu kayak atur chemistry lah misalnya gitu, atur chemistry sama bapak sendiri kan. Karena jam istirahat beda, terus fisik juga beda kan. Jadi ya itu kayak nyesuaiin 2 minggu itu, habis itu udah balik lagi ke sini, latihan masing-masing lagi, udah langsung Bentang Jawa. Dan kita waktu Bentang Jawa memang saling ngerti dan mengerti sih. Karena jujur pairing lebih susah daripada solo. Kalau solo tuh kan kayak kita nih pengen istirahat, capek, itu langsung istirahat aja. Nah, kalau pairing itu nggak bisa. Kayak
kadang tuh yang satu udah capek, yang satu belum. Kayak gitu. Terus kayak kita kan otomatis kan itu kayak beda pikiran apa pendapat. Nah, itu susah. Nyamain itunya susah. Usia juga ya? Usia Iya, juga. waktu itu Bapak usia berapa sekarang? Sekarang 58 tahun. 58 tahun. Iya. Hebat juga Mama Bapak. Ya, tapi mama bapak tuh salah satu yang disiplin akan kesehatan sih. Jadi kayak dia tidur tuh jam 8 jam 9 udah tidur. Makan dan segala macam dia dijaga kayak gitu. Jadi waktu Kibar ngajakin tuh emang Kibar yakin bapak bisa. Jadi ya udah akhirnya. Dan di pairing tahun ini kita tuh juara pairing juga nomor 1. Wah, Jadi aku sendiri tuh solo juara 1, pairing dengan bapak juara 1 lagi. wah. Nah, ini kan ngomong-ngomong masalah sepedanya nih. Mm-mm. Kalau misalkan Mas Kibar kan sepedanya udah disetting nih. Iya. Kalau untuk pas Bapak ikutan, Mm-mm. itu Mas Kibar juga Enggak, bapak sendiri. emang udah Memang bapak udah paham dan ngerti sepedanya sendiri juga. Karena emang bapak udah bertahun-tahun main sepeda dan cukup ngerti lah soal sepeda. Jadi setting sendiri. Dan ada sih beda-beda sedikit kayak ukuran sadel, naik turun sadel kayak gitu ada. Ada nyesuaiin Kibar yang ngasih saran ke bapak buat nyesuaiin sendiri gitu. Nah, pada saat pairing itu ada nggak yang merasa nyerah gitu? Aduh, Kalau dari Kibar sendiri sih nggak ada. nggak ada. Karena waktu tahun ini, waktu Vero sama bapak itu ngikutin pace bapak. Dan kebetulan pace bapak itu pace enjoy-nya aku. Oh, berarti Bapak di depan? Enggak Apa sih. barengan? Ganti-gantian. Yang banyak di depan justru aku. Nah, jadi waktu di jalan tuh kaptennya tuh Kibar. Oh, Tapi yang ngatur segala macam tuh Kibar. Cuman waktu istirahat, Kibar ngikutin waktu istirahatnya bapak. Gitu. Jadi nemulah chemistry-nya. Terus kalau untuk soal nyerah sih nggak ada ya, karena sepanjang perjalanan kalau khususnya Kibar sendiri memang ya pace bapak tuh lebih pelan lah. Jadi ya Kibar enjoy daripada yang tahun lalu tuh ngerasain suffer sih, karena kayak pengen badan nih mampunya sampai mana kan. Nah yang di tahun ini sama bapak pace-nya lumayan pelan, jadi Kibar lumayan enjoy gitu. Dan terus bapak tuh ada kayak ditanjakan, kalau bapak lagi capek tuh ada yang aku dorongin kayak gitu-gitu. Jadi ya saling ngerti lah, saling bantu. Jadi perasaan nyerah nggak ada sama sekali. kalau untuk istirahat bareng pas sama Bapak tuh gimana istirahatnya? Kalau Nah, kemarin kan, harus pos satu nih gitu. iya. Oh, sekarang kan ada Bapak nih. Nah, jadi ngikutin bapak itu, bapak kayak malam itu kita ke hotel. Tiap malam hampir tiap hotel ke hotel. Jadi bapak istirahatnya itu kayak jam 5 jam 6 sore udah minta istirahat. Jam 5 jam 6 udah minta istirahat. Ya udah akhirnya tidur di hotel sampai malam. Nah, di Bentang Jawa tahun ini pairing banyakan jalan malam. Karena berdua kan, jadi rasa khawatir kayak apa? Yang Begal kemarin dan dilakukan itu iya, hilang ya. hilang. Karena ada temennya. Bener, ada temennya. Jadi tahun ini banyak jalan malam. Karena sore itu bapak minta istirahat jam 5 jam 6 tuh udah istirahat masuk hotel, tidur. Bangun-bangun tuh jam 11 jam 12 malam. Nah, jam 11 jam 12 malam siap-siap 1 jam, jam 1 jam 2 kita udah jalan. Gitu. Dan itu lebih enak jalan malam sih. Memang kalau nggak ada rasa khawatir itu ya, gitu. Pas sama Bapak nih, ya kan pairing itu ada pernah perasaan ini optimis nih akan menang. Enggak, aku pribadi jujur di race ultra itu selama race ultra kan baru 2 kali ya. Aku nggak pernah kayak harus matokin harus juara. Itu nggak pernah. Di jalan tuh cuman pengennya tuh ngasih yang terbaik aja. Kayak tahun lalu kan pengen ngetes diri sendiri aja, mampunya sampai mana. Waktu ikut itu emang nggak ada tujuan buat menang, harus mecahin rekor tuh nggak ada. Jadi di tahun ini juga sama. Jadi di race ultra itu kalau terlalu berambisi juga nggak bagus jatuhnya. Karena itu kayak satu nguras energi dan biasa tuh kayak berantakan di jalan. Kayak berantakannya tuh kayak nanti ada kendala kayak habis energi duluan kayak gitu-gitu. Jadi ya nggak ada optimis juara 1 gitu, nggak ada. Ngalir aja. Segimana dapatnya sih gitu. Menurut Mas Kibar nih enakan solo
atau pairing? Kalau enakan tetap solo. Karena itu tadi pengaruhnya di istirahat. Iya, karena kayak istirahat sama kayak kepengennya kita apa gitu langsung. Tapi kalau pairing itu kayak kita tuh harus mikirin temen kita pairing itu. Nah, kebetulan ya emang karena pairingnya sama bapak, jadi ya cukup ngerti dan paham lah. Kalau dibilang enakan solo. Nah, tapi yang tahun ini enaknya pairing sama bapak karena pace-nya kan agak rendah tuh, agak pelan lah bisa dibilang dari yang sebelumnya. Jadi ya, kalau untuk soal fisik enakan tahun ini. Iya, karena pace-nya lebih rendah gitu sih. Nah, saat Mas Kibar itu bersepeda sama ayah, sama bapak ya, Sama sama bapak, itu ada pengalaman menarik apa? Pengalaman penariknya, Kan kalau misalkan sendirian, kayaknya tuh ya sendiri aja gitu dikit Iya, ya. iya, Kalau iya. misalkan apalagi sama orang tua ya, pasti kan ada pengalaman menarik. ngerasain seru sih. Terus jadi tuh kayak nostalgia masa kecil gitu loh, kayak dulu kan kayak barengan gue sama bapak, terus aku sendiri tuh kayak jarang walaupun kita sama-sama sering sepedaan ya, tapi kita jarang bareng, sepedaan bareng tuh jarang. Nah, dan waktu di Benteng Jawa itu kayak 4 hari 24 jam, selama 24 jam tuh bareng terus kan. Jadi kayak ngerasain seru, nostalgia masa kecil kayak gitu-gitu. Paling serunya sih waktu nanjak di Jemplang ya, itu arah Bromo, dari Malang mau ke Gunung Bromo. Kita tuh bercandaan. Banyak bercanda. Kalau cyclist yang ngikutin Instagram Berarti Kibar naik ya, story-nya, naik. iya, naik ke Jemplang. Oh, itu Jemplang tuh raja terakhir lah. Itu bener-bener kayak berat banget itu. Tapi waktu sama bapak itu jadi seru. Karena di tahun lalu Kibar nggak ada dorong sepeda. Di tahun ini bapak kan nggak kuat ya karena udah fisiknya udah tua dan segala macam kan. Jadi Kibar nemenin bapak dorong sepeda, dan itu kita kayak di situ kayak bercandaan gitu lah, kayak ngerasa deket lah sama bapak tuh. Jadi karena biasa kata orang-orang tuh anak laki-laki sama bapaknya tuh kan kurang dekat. Nah, dan emang nggak sedekat itu sih aslinya. Cuman waktu di Bentang Jawa tuh kayak ngerasain bener-bener bapak tuh kayak jadi temen yang diajak bercandaan gitu. Itu sih di Jemplang itu. Nah, buat Mas Kibar itu apa sih arti sepeda buat Mas Kibar? Karena Apa ya? udah kayak temen hidup ya, karena Iya, kan bener-bener. 3 hari baru Iya. sepeda. Itu sepedanya ganti-ganti nggak sih? Apa emang sepeda satu itu paling dimodif-modif aja, diganti ini, diganti itu, atau punya Waktu beberapa sepeda? perjalanan. Oh, kalau sepeda sih. Nah, aku sepeda itu sebenarnya aset dari sponsor. Ada Stray namanya. Jadi ada Stray itu aparel cyclist lah, buat sepeda road bike, gravel dan lain-lain tuh ada aparel. Nah, jadi tuh sepeda itu aset dari itu. Jadi nyesuaiin lomba. Jadi ada yang sepeda road bike, ada yang sepeda gravel. Arti sepeda sendiri apa ya? Udah kayak jadi temen hidup lah. Temen hidup gitu. Temen seperjalanan juga Temen ya. seperjalanan, dan kebetulan aku emang kerjanya kan dapat rezekinya di sepeda juga. Aku kerja di bidang sepeda, terus suka sepeda, dan kebetulan suka ikut event. Ya kayak temen hidup lah sepeda itu. Jadi kemana-mana naik sepeda, sedih naik sepeda, seneng naik sepeda gitu. Itu kan pas Mas Kibar itu jalan Bentang Jawa, kan pasti ada disiplin waktu buat istirahat, buat makan, Betul. itu mempengaruhi keseharian nggak? Iya, Contohnya? mempengaruhi. Tapi Kayak nggak mungkin tidur 3 jam dong. ya, lebih disiplin lah. Kayak ya sebenarnya kayak ngaruhnya ke kesehatan aja sih. Kayak kita disiplin makan sehari 3 kali, makannya dijaga, kayak ya apa ya, nutrisi kayak gizi seimbang lah. Gizi seimbang, jadi kayak atur karbo, protein, serat dan segala macam. Lebih disiplin aja. Kayak tidur, kalau keseharian tuh tidur nggak terlalu malam, tidur 7 sampai 8 jam kayak gitu. Lalu kalau bagaimana Kibar melihat masa depan pesepeda nih ya, cycling di Indonesia? Terus ada yang mau dikontribusikan nggak?
Untuk dikontribusikan. Nah, Kibar tuh pengennya kontribusinya tuh kayak, apalagi yang sering lihat sosmed Kibar ya. Kibar tuh selalu sepedaan tuh semenyenangkan itu loh, gitu. Kibar tuh kontribusinya tuh pengennya orang ngelihat main sepeda itu atau sepedaan itu semenyenangkan itu. Itu sih yang pengen Kibar kontribusiin di luar kesehatan dan segala macam ya. Tapi Kibar tuh pengen kontribusinya tuh bahwasannya orang-orang melihat, khususnya di Indonesia, melihat sepedaan itu semenyenangkan itu, gitu. Pengennya sih ke situ. Terus target Mas Kibar nih ke Hmm. depannya setelah Benang Jawa, Mm. ada target lagi nggak sih mungkin internasional? Ya, nah kalau untuk target, jujur sebenarnya nggak ada target khusus. Cuman pengen ikut ada event ini, ikut pengen ngasih yang terbaik. Ada event ini ikut pengen ngasih yang terbaik. Tapi kita target khusus kayak misalnya harus juara dunia, wah itu jauh banget. Itu nggak ada. Karena aku sendiri sepedaan itu awalnya untuk seneng-seneng dan sekarang masih tetap tujuan awalnya masih tetap seneng-seneng. Cuman karena emang ada rezeki, ada kesempatan, ada kelebihan lebih lah dari di antara teman-teman yang lain lah, bisa dibilang gitu kan. Jadi pengen ngasih yang terbaik aja. Untuk target pribadi nggak ada, karena ya itu tujuan awalnya emang buat seneng-seneng. Tapi dalam waktu dekat ini ada kayak ngikutin perlombaan lagi kah? Ya, di terdekat aku di November ini, di race-nya tanggal 1 November, itu ada race di Thailand, race gravel. Itu Internasional loh. internasional. Nah, itu kayak gitu. Ini yang pertama atau oh ya sebelumnya pernah ya? Ya, di luar negeri internasional itu sebelumnya ada di Filipina, ada Attack Antristic. Terus aku ada di Amerika, di Unbound Gravel. Terus yang ketiga ini di Thailand, ini Gravel World Series. Jadi Gravel World Series ini itu kayak pengumpulan poin buat ke World Cup-nya sepeda. Iya, sepeda gravel gitu. Jadi harus ngikutin event series itu buat dapetin poin baru bisa ke World Cup-nya. Nah, ini salah satunya. Cuman aku emang nggak ngejar ke World Cup-nya sih sebenarnya. Belum ke sana. Tapi aku nyoba yang terbaik untuk yang di Thailand ini nanti. Oh, berarti bukan road bike ya? Berarti Bukan road gravel. bike, gravel. Tapi kalau untuk ngikutin lomba gravel bike itu udah berapa kali? Selain yang nanti next akan dilakukan itu. Baru 2 kali. Yang Baru di 2 Thailand ini nanti baru mau ketiga. Lebih enakan mana? Road bike sama gravel? Jujur, balapan gravel lebih suffer, lebih sakit. Balap gravel sakit banget. Tapi kalau latihan adventure, jadi sepeda gravel itu kayak bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana itu kayak nggak terbatas akan rute. Jadi kalau misalnya sepeda road bike tuh kan harus di aspal terus. Nah kalau gravel mau di aspal, mau di tanah. Jadi kayak bisa explore lebih jauh lah, lebih banyak gitu. Nah latihannya itu lebih enak, lebih seru di gravel. Cuman untuk race di gravel itu sakit banget. Itu suffer banget. Aku race pertama gravel tuh di Filipina. Itu aku sampai ngerasain trauma main sepeda. Kenapa? Itu yang di Filipina? Itu di Filipina. Itu Tahu nggak kenapa? Itu di Filipina. Satu nggak pernah itu pengalaman pertama di Filipina. Terus rutenya 240 km dan itu rute gravel. Rute gravel itu kan kayak tanah, batu, segala macam. Kayak inbound gitu, unbound gitu ya? Iya, kayak iya gitulah. Turun, apa naik turun juga? Naik turun, ada flat, ada naik turun dan itu kayak ngerasain suffer banget. Sekarang kan 240 km race. Pokoknya walaupun itu dapat posisi 3 ya, itu alhamdulillah tuh pada posisi 3 dengan pengalaman pertama. Jadi posisi 1 2-nya itu lokal boy Filipina. Nah, aku nomor 3-nya. Orang lokal lah. Yang mana orang lokal. Tapi setelah itu aku ngerasa trauma. Trauma itu karena capek banget, sakit banget. Jadi tangan-tangan tuh licet semua segala macam. Karena mungkin banyak nahan. Iya, banyak nahan dan di gravel tuh kan jalan tanah dan batu ya. Jadi getarannya tuh kayak gini terus kan. Itu mungkin di stang itu kayak kegesek atau gitulah. Pokoknya finish itu kayak ngelihat sepeda tuh kayak enak lah. Abis itu selama sebulan tuh sepedaan tuh nggak mau yang sepedaan serius kayak latihan. Cuman berangkat kerja, pulang, atau beli kopi, pulang, beli makanan, pulang udah gitu. Yang sepedaan serius tuh
kayak enggak deh gitu. Tapi kenapa akhirnya mau ikutan lagi? Nah, apa yang bisa dibilang ya? Kadang kayak gitu ya. Iya. Pertama kali aduh enek pertama kali, nanti kedua malah pengen lagi itu. Iya. Kenapa yang bisa Di Mas Kibar tuh pengen ikut lagi? kapok Lombok sih kalau kita bilang. Jadi kayak kita kayak makan pedes, kan kapok tuh tapi nagih kan. Nah, kayak gitu sih. Iya, kayak ada challenge baru lah. Kayak ada challenge baru karena emang tadi yang Kibar bilang, Kibar tuh pengen ikut banyak event, pengen ngerasain event ini kayak gitu. Jadi kayak pengen ngasih yang terbaik event ini. Jadi terus kalau waktu di Filipina kan juara 3 tuh, walaupun kapok banget, cuman Hebat tuh. iya itu kapok banget. Tapi kemarin yang Unbound Gravel, jadi setelah ada pengalaman di Filipina, di Unbound Gravel Amerika itu ke cover. Nah, waktu di Amerika tuh aku punya banyak pengalaman di Filipina, itu ngebantu banget. Suffernya sama, tapi nggak sampai tromba waktu di Amerika. Kalau yang di Amerika itu dapat juara juga. Iya, aku podium 5. Dan 3. iya, di Filipina nomor 3, di Amerika di Unbound Gravel nomor 5, dan katanya aku orang Indonesia pertama yang dapat podium di Unbound Gravel itu, dan mungkin Asia Tenggara pertama yang bisa podium di Unbound Gravel. Wow, keren Mungkin banget. ya, cuman harus dicari lagi tuh, divalidkan dulu infonya. Oke. Terus pesan apa dari Mas Kibar tuh buat para generasi muda yang senang bersepeda gitu, biar mereka nggak minder? Nikmatin aja. Sepeda tuh semenyenangkan itu kok. Nggak perlu minder-minder, yang penting sepedaannya bukan sepedanya. Yang penting sepeda ada. Yang penting sepedaannya bukan sepedanya. Nanti kalau ada rezeki ya bisa upgrade yang lebih baik, lebih bagus. Yang penting nikmatin aja dulu sepedaannya. Nah, terus kalau misalnya mau ketemu Mas Kibar, berarti kita tinggal ke BSD aja ya? Iya, nah di BSD aku kerja di bengkel K2. Itu aku sekarang berdua sama temen ngelola bengkel, dan di The Loop BSD. Jadi itu daerah Pagedangan, Cubic maju dikit. Kalau mau ketemu bisa main-main ke bengkel Kibar. Stay di situ ya. Stay di situ. Oke, guys, ini kan Mas Yusuf Kibar, dia Rudy Cyclist ya. Nah, nanti doain supaya nanti next ke depannya karena ada kejuaraan yang akan diikuti di luar. Kita doain semoga Mas Kibar juga dapat juara kembali ya, untuk mengangkat nama Indonesia juga. Iya, betul. Rocky ya. Oke. Siap. Oke, terima kasih guys semuanya. Salam. Bye.